semuanya, balik lagi sama gua Aki. Siapa sih yang di sini yang nggak tahu seputar dengan ISBI? Apalagi sekarang ini tuh terkenal dengan jurusan musik bambu. Karena jurusan satu-satunya. BTW, di sebelah gua tuh ada siapa sih? Aku Deka Sanda. Jadi aku ini mahasiswi ya di kampus ISBI Bandung, jurusan musik bambu gitu yang tadi gitu. Kan banyak yang nggak tahu ya tentang jurusan musik bambu. Yes. Boleh dijelasin dong satu-satu? Boleh. Jadi musik bambu itu kalau kita tahu ada tempat wisata di Bandung itu namanya Saung Angklung Ujo. Jadi musik bambu itu kayak perpaduan antara musik tradisi dan modern dikolaborasikan gitu mungkin ya. Kayak bisa aja misalnya medianya alat musik bambu gitu, tapi musiknya lagu barat, lagu bahasa Inggris sama jadi kita buat musiknya itu jadi etnik kalau di jurusan musik bambu tuh gitu. Jadi berbeda dengan jurusan musik aja dan berbeda dengan jurusan karawitan. Jadi itu dua jurusan yang beda. Jadi musik bambu tuh bukan karawitan, bukan juga musik. Oh, jadi dua jenis ini tuh berbeda ya? Itulah kira-kira ya. Ngomong-ngomong nih seputaran dengan pertanyaan yang tadi. Berarti kalau misalkan ada di musik bambu, ada kepikiran nggak sih kalau misalkan buat alat musik dari bambu? Dari bambu ya. Justru memang alat musik justru memang itu tuh ada mata kuliahnya di kampusku tuh, kebetulan di jurusanku tuh ada mata kuliahnya itu, nama mata kuliah itu organologi, dimana kita tuh harus bisa belajar untuk membuat alat musik dari bambu. Kayak kita harus tahu gimana caranya buat angklung, kita harus tahu gimana caranya buat gambang, tau kan gambang yang dipukul gini, kayak marimba, kalimba, iya betul gitu. betul. Nah itu kan kita harus tahu cara bikinnya kayak gimana, pakai bambu apa, karena kan pasti untuk orang yang awam tuh bambu itu sama aja kan. Iya, sama aja bambu tuh bentukannya. gitu aja. Bambu tuh beda-beda, ada bambu tapi kalau kita disebutnya pakai bahasa Sunda awi ya. Ada awi gombong, ada awi tali, ada awi haur, ada awi tamiang, awi hidung, banyak lah pokoknya. Jadi kayak macam-macamnya gitu. Makanya kita harus tahu gitu dia di mata kuliah itu. Kita harus tahu gimana caranya membuat alat musik dari bambu dan bambunya apa yang diperluin. Misalnya untuk angklung itu bambunya apa, untuk gambang bambunya harus apa, untuk karinding misalnya bambunya apa, kayak gitu guys ya. Dan ini termasuk mata kuliah yang wajib? Mata kuliah yang wajib dong. Jadi kayak kita harus bisa, karena kan bagaimana itu kita di jurusan ini tuh bukan cuma harus ngerti cara mainin, tapi kita harus tahu ini tuh dibuatnya dari apa, kayak gimana dan lain-lainnya gitu loh ya. Keren banget ya? Iya dong, makanya kan kayak jurusan musik bambu tuh benar-benar kayak unik, karena kan nggak di mana coba ada jurusan yang bikin alat musik sendiri kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan udah pelajarannya udah sampai ke tahap itu, pasti ada ada pelajaran yang lain yang harus buat alat musiknya, alat musik atau kayak gitu pastinya ada ya? Udah ada, kebetulan udah ada karena kebetulan aku di mata kuliah ini yang terakhir, mata organologi itu kan memang berjenjang ya, ada sampai 4 semester. Benar 4 semester. Nah ini kebetulan semester yang terakhirnya organologi yang sekarang aku lagi bawa gitu. Mungkin alat musik sendiri yang yang belum pernah ada di dunia, maksudnya Belum pernah ada? belum pernah ada, bisa inovasi. Misalnya kayak belum pernah ada di dunia. Kalau inovasi itu kayak kita merubah si alat musik itu menjadi suatu hal yang beda alat musik yang udah ada gitu. Contohnya sekarang yang aku lagi buat ini, yang udah aku buat, lebih tepat ya salahnya. Maksudnya yang udah aku buat itu adalah harmonika tapi dari bambu. Wih, kepikiran nggak coba? Kepikiran kira-kira coba? Kayaknya baru pertama kali dengar juga nih kayak harmonika. Biasanya kan dari besi juga, tapi jadi bambu. Jadi bambu. Aneh ya, agak aneh kan. Coba pernah nggak kamu dengar ada harmonika bambu? Kayaknya baru dengar ya. Kayak kan? Ini dapat filosofi untuk dapat harmonika dari bambu tuh kayak gimana? Karena kan kayak gimana ya, nggak akan ada yang kepikiran gitu. Harmonika yang awalnya dari besi gitu penemuannya, tiba-tiba bisa jadi bambu. Kan aneh kan? Dan konsepnya kayak gimana? Nah ini juga pemikiran yang sangat random yang di luar konsep ya. Maksudnya aku tuh nggak pernah kepikiran kesini, cuman kayak
kayaknya lucu aja gitu, sempat tiba-tiba kepikiran kayaknya lucu aja kalau harmonika jadi dari bambu gitu. Dan harmonika yang kita tahu kan tangga nadanya diatonis dari resonansi do. Nah kalau di bambu aku mau coba untuk dibikin tangga nada pentatonis itu dari nada kayak gitu. Jadi dibikin tradisi jadinya gitu. Yang tadinya harmonika yang kita tahu modern lah gitu. Udah dibikin aku nih alat musiknya guys. Boleh lihat nggak sih kayak gimana bentukannya? Tada. Kelihatan nggak sih, coba kita tunjukin. Wow, Ya, lucu banget, nggak kebayang nggak kalau harmonika elastik kan kayak gimana. Ini tuh kayak versi bambunya kan lucu dong. dan bentuknya juga 11-12 sama harmonika aslinya. Cuman dari bambu Ya, aja gitu lebih ya. banyak, lebih kayak bambu gitu. Nah ini tuh dalamannya tuh pakai alat musik juga, jadi kayak sempat disaranin juga sama dosen tuh kayak diubah, karena kan tadinya kalau aku cuma mengubah tempatnya aja berarti sama aja bohong dong, bunyinya tetap bunyi harmonika kan. Iya. Cuma kan tujuannya mau diganti menjadi tangan nada pentatonis Yang berbeda. yang berbeda dari diatonis gitu kan. Jadi disaranin pakai alat musik sarunai namanya tuh. Nah si sarunai itu ini nih, yang ini nih masukin ke sini buat jadi sumber bunyi si harmonikanya, paham ya? Jadi buat jadi sumber bunyi si harmonikanya tuh dari sini gitu. Kalau kita kan pasti penasaran gitu ya, kayak baru pertama kali dengar juga. Boleh dong dicoba gitu. Coba dimainin gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya ada sedikit kendala ya. Oh, ada sedikit kendala. Ada sedikit kesalahan karena harusnya kan memang tangan nada pentatonis ya 5 nada gitu kan. Harusnya bahasa Sundanya menyurup gitu ya. Menyurup. Tapi ini tuh cuma 1 nada. Jadi enggak ada nada. Jadi ya tapi abis ini tuh rencananya mau aku rombak lagi biar bisa ada nadanya lebih nyurup ya, biar ada banyak, jadi nggak cuma 1 nada. Kalau 1 nada kan nggak bisa dimainin juga ya. Tujuan aku kan biar bisa ini biar kepake gitu, biar aku bisa mainin kalau aku lagi ada acara apa aku mainin gitu. Jadi cuma 1 nada gitu. Berarti next balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini dan dibongkar dulu ininya gitu guys, oke? Ini aku coba bunyiin dulu ya. Malu. Cobain aja. Malu guys. Kita lihat untuk first time. Ini walaupun cuma 1 nada, ini tuh dapat kreasi yang kayak gini tuh keren banget sumpah. Coba, kamu pasti kaget ya bunyinya. Oke. Agak kaget ya. Agak kaget sebenarnya. Bentuknya mewah tapi Maaf. Ini bisa dipotong gak sih? Ya tadi bisa dipotong ya? ya bisa aja. Ya, bisa aja. Dipotong ya. Cut. Nah, ini tuh bunyinya ya guys ya. Jadi emang agak kaget ya, agak berbeda seperti apa ya? Berbeda dari ekspektasi yang kalian pikirin gitu. Emang bunyinya kayak gitu guys. Cuman ya ini tuh semua literally semuanya nadanya kayak gitu. Gitu lah guys kira-kira ya. Ini cuma 1 nada. Makanya nanti aku mau ganti lagi, mau rombak lagi, kita ubah biar bisa ada. Kamu boleh lihat dong alat musiknya. Boleh dong nih, semuanya sih. Keren banget sih. Kalau boleh tahu nih, ini tuh terbuat dari apa? Dari bambu dong, jelas kan? Oh iya. Masa dari kayu gitu kan? Iya juga sih. Cuman kayak Bahan-bahannya bahan-bahannya mungkin apa ya. selain dari bambu. Yang jelas ini tuh pasti kan kita kalau membuat alat musik dari bambu kan pasti perlu bahan-bahannya yang lengkap gitu kan. Jadi alat yang aku gunain ya, bahan-bahannya ya untuk bikin ini tuh udah pasti ya aku perlu golok. Aku harus ada golok, terus juga harus ada pisau rawit gitu. Karena untuk ngerawut, ya nggak mungkin buat ngupas. Ngupas dan harus sama ya. Pokoknya gitu deh. Terus juga gergaji. Karena kan nanti motong bambunya tuh nggak segampang pakai pisau biasa, harus pakai gergaji. Gergaji juga gergaji yang besi, tau kan, gergaji yang besi gitu. Nah, terus ini kan kenapa bisa mulus gini kan? Ini kan mulus dong, nggak kasar nggak apa, karena dihamplasin itu pakai hamplas. Jadi aku perlu hamplas karena untuk ngebikin ini jadi mulus seperti ini, kinclong seperti ini, dan juga paku udah jelas ya. Karena ini kan aku kan pasangin paku di sini karena aku ceritanya ini masukin media sumber bunyinya
ke sini kan dari sarunanya, alat musik dari sarunai dimasukin ke sini. Jadi perlu pakai kayu, pakai paku maksudnya. Paku apa ini namanya? Paku payung ya? Ya, paku biasa sih. Paku biasa sih sebenarnya, bukan paku kayu, cuman kayak sebenarnya pakai paku apa aja bisa, cuman aku pakai paku yang ini gitu. Udah sih. Jadi kalau bicara kendalanya aku bikinnya kayak gimana, kendala pada saat aku memindahkan siritnya dari alat musik sarunai ke sini itu lumayan sulit, makanya jadi cuma satu nada gitu guys. Tapi nanti aku akan coba untuk membongkar lagi ini biar bisa jadi 5 nada gitu, biar bisa aku pakai, bisa dipakai nabuh, jadinya aku bisa dipakai manggung gitu. Jadi sambil nyanyi. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama? Proses pembuatan ini kayak ngedengernya tadi kan kayak lumayan sulit gitu ya. Sulit ya. Sebenarnya kalau bisa prosesnya sih nggak begitu lama, cuma karena aku kan beli alat musik sarunanya dari online shop kan. Nungguinnya lumayan lama, jadi aku nungguin dulu alat musik itu datang, baru aku mulai proses ini gitu. Jadi sebenarnya kalau alat musik udah ada di sini, kalau kita ngitung kayak gitu, ini proses mungkin ada 2 mingguan. 2 minggu. 2 minggu. Tapi itu tuh kenapa aku bisa 2 minggu tuh karena nggak dikerjain dengan rutin ya, maksudnya nggak terus-terusan. Jadi aku di jeda-jeda, cuma dalam sehari itu aku cuma sekali, cuma dalam sehari itu aku cuma sejam atau 2 jam atau 3 jam. Jadi nggak continue gitu. Kalau aku continue ya itu sehari bisa jadi. Oh, itu sehari bisa jadi. Sehari bisa jadi kalau continue ya. Kalau continue terus ini bisa jadi sehari, karena memang kalau pengrajin yang udah ahlinya, udah pada kayak pengrajin yang di Sawangampung Jauh itu, yang udah pada ahli itu mereka bikin alat musik tuh bisa sehari doang. Bahkan nggak nyampe sehari, bahkan bisa cuma 3 jam udah beres, 4 jam udah beres. Ada niat Lin buat dihak paten nggak sih, kayak terus buat nanti dijual kayak gitu? Oh, bisa ya, kepikiran ya, keren ya. Saya jangan kepikiran waktu ke situ. Wah, ini Anda berbisnis ya ternyata. Bisa sih, bisa. Cuman ya akunya nggak ada bakat jualan sih sebenarnya, kayak untuk marketingnya nggak ngerti, tapi bisa sih, ide itu bagus. Mungkin aku bisa pergunakan ide itu suatu saat nanti, nggak tahu ya, kalau memang sudah kehabisan job mangga aku akan jadi pengrajin atau musik bambu gitu ya. Jadi nanti kita bakal tunggu Deka buat hak paten alat musik ini. Jadi next kalau Deka udah selesai nih nadanya, kalian bisa beli. Oke? Ya, mungkin udah dulu sampai sini dulu ya. Oh, makasih loh saya udah diundang ke sini. Ya, seru banget tuh ternyata podcastnya di sini. Pembahasannya sangat menarik banget. Kayak mengorek-ngorek tentang kesenian musik bambu gitu ya. Karena jarang banget ada kesenian musik yang ngambil tema yang kayak gini. Nah, gitu. Bener kan? Terima kasih ya Dek, udah nyampe sini. Iya. Sebelum itu, bye. Lagi sama saya. Kenapa balik jadi lagi? teman-teman? Ini Ini podcast pertama gua. Perkenalkan, nama gua Arti. Sebelah gua Deka. Jadi di sini gua akan membahas tentang seputaran isbi. podcast kali ini akan saya bawa. Ayo ngambil seputaran dengan tadi itu. Kan alat musik bambu itu pasti ya apa sih ya ini apa? Mana? Tapi enggak tahu. Jadi konsepnya gimana, Mas? Halo semuanya, kembali lagi sama podcast kali ini. Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Arti, yang akan ngebahas tentang seputaran dengan jurusan kamu tuh apa? Musik bambu. Oh, kayak ulang.